المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa afdhalil imam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, yang mulia bapak-bapak segenap jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas Komplek Polri Keranggan. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam rangka menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah, dan setelah itu kita isi dengan kajian yang merujuk kepada kitab Tanbihul Ghafilin, artinya pengingat kepada orang-orang kepada yang itu senantiasa lupa, karena sifat manusia itu identik, al-insan makhalul khoto wa nisyan. Manusia tempat salah dan lupa, jadi kalau diingatkan wajar. Maka tidak bosan-bosannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya senantiasa mengingatkan kepada kita semua. Nah, hadirin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah sholat Jumat dan sekitar itu rangkaian yang sunat dibaca di saat sholat Jumat dan hari Jumat. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah, yang penting badannya sehat, duitnya banyak ya. Ya, daripada badannya sakit nggak punya duit, Cilaka 12. Nah, hadirin rahimakumullah, harinya dulu Jumat itu al-Jum'atus Sayyidul Ayam, bahwa Jumat itu rajanya para hari, presidennya hari. Jadi dalam tempo 1 minggu itu yang menjadi pemimpin hari itu hari Jumat. Kalau pemimpin itu rutbahnya, jabatannya, pangkatannya sama, ada persamaan dengan manusia. Kalau seorang presiden, pemimpinnya rakyat, itu dari mulai kedudukannya, posisinya, pendapatannya, segala fasilitas yang didapatnya beda. Maksudnya hari Jumat itu kalau kita beramal pada hari Jumat, ini Allah melebihkan kepada hari Jumat itu beda nilainya. Apa itu yang kita laksanakan duha, apa itu bacaan Al-Quran, apa itu zikir, berbeda dengan hari-hari biasa. Nah, hadirin rahimakumullah, maka Allah
berikan warning kepada kita tentang hari Jumat, wabil khususnya masalah sholat Jumatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perawinya panjang, nggak perlu kita baca ya. Inna afdhala ayyamikum yaumul jum'atu fihi khuliqa Adam wa fihi kubido wa fihi nafkhatu wa fihi sub'atu fa aksaru fihi alayya minas sholati fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabatnya yang berkaitan dengan masalah hari Jumat. Kata beliau, fa inna afdhala ayyamiku, hari-hari dari tempo 7 hari mulai Ahad, Isnin, Selasa, Arba, Rabb, Hamis, itu dan Jumat, Sabtu, itu yang paling utama, paling afdol adalah yaumul Jum'ati, hari Jumat. Kenapa hari Jumat kok disebutkan afdol? Lebih utama dibanding hari-hari yang lain. Karena fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam yang menjadi penyebab hadirnya kita di muka bumi. Hari Jumat Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu Abul Basar, sebagai bapaknya seluruh manusia. Ini proses penciptaannya enggak kita ceritakan terlalu panjang. Wa fihi kubido, dan pada hari ada Jumat juga Nabiullah Adam diwafatkan. Wa fihi nafkhatu, dan pada hari Jumat nanti di akhir masa itu dunia ini akan terjadi tuh yang namanya tiupan sangkakala, di mana ditiup tanda trompet hancurnya bumi, runtuhnya langit, tumpah air laut ke darat, gunung-gunung bertebangan, itu pada hari Jumat. Itu trompet sangkakala malaikat Israfil itu kalau bumi diletakkan, kalau trompet itu bulat kan itu, bolongannya, corongannya. Itu bumi kalau diletakkan di situ masuk gitu. Skala seperti itu betapa besarnya trompet itu. Wa fihi su'qatu, dan pada hari Jumat juga itu terjadi peristiwa-peristiwa besar yang lain. Apa kaitannya ya Rasul? Anda menceritakan, memberikan informasi kepada kami tentang keistimewaan hari Jumat. Banyak peristiwa-peristiwa yang Allah ciptakan pada hari itu. Begini kata baginda Rasul, fetafre, cabang inti permasalahan dari pembicaraannya, fa'aksiru fihi alayya minas shalah. Maka karena hari Jumat itu sebagai sayyidul ayam, maka perbanyaklah membaca sholawat kepadaku. Jadi ada banyak perintah sholawat. Kalau firman Allah menginstruksikan kepada kita baca sholawat itu, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Itu. Karena Allah dan malaikatnya bersolawat, Anda pun wahai manusia jangan tertinggal, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini kalau Allah sebutkan khitab itu wahai orang yang beriman, ini panggilan kemuliaan. Karena orang beriman itu mulia di sisi Allah, agung di sisi Allah, terhormat di sisi Allah. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman.
Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Bacaan sholawat kalian itu disetor, dihadirkan ke hadapanku, kata baginda Rasul. Jadi kan baginda Rasul sudah meninggal. Kata para sahabat, qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu sholatuna alaika wa qad balaita. Ya Rasul, bagaimana bacaan sholawat kami itu disetor, dihadirkan, dilaporkan kepadamu pada masa itu nanti, wa qad balaita, engkau sudah meninggal dan sudah hancur tulang belulangmu. Kata para sahabat seperti itu. Bagaimana mungkin sholawat kami kok bisa disetor dan engkau mengetahui. Ini jamaah Masjid Al-Ikhlas dari mulai si fulan baca sholawatnya hari Jumat sekian, hari Ahad sekian, hari Senin sekian. Atakuluna qad balaitu innallaha ta'ala harrama alayyal ardi. Perlu kalian ketahui itu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengharamkan kepada bumi antakula jasadal anbiya alaihi wassalatu wassalam, itu untuk memakan jasadnya, fisiknya para nabi. Jadi bumi itu tidak mau memakan jasad baginda Rasul, para nabi seluruhnya. Dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Maka pahit rasanya tuh. Kata orang Betawi nggak doyan tuh bumi makan itu jasad fisik para nabi dan rasul. Bahkan ada satu pesan kata baginda Rasul, ini request khusus buat umat baginda Rasul seperti kita-kita. Kalau ingin jasadnya tidak hancur, tidak membusuk, bahkan terbebas dari yang namanya adab kubur, hari-hari harus rajin melaksanakan membaca yang namanya surat Al-Mulk dari awal sampai akhir. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai akhir. Jadi satu hari satu malam minimal satu kali kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nah hadirin rahimakumullah, lipat ganda pahala yang Allah siapkan kepada umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat terdahulu itu berbeda. Mengenai bacaan sholawat, di saat Isra wal Mi'raj, baginda Rasul pernah berdialog dengan malaikat yang dikuasakan untuk mengatur hujan. Harus di mana hujan diturunkan dan seberapa derasnya hujan, berapa itu timing waktunya. Nah ini ada yang sudah gelap tapi tidak turun hujan. Itu pernah dialog dengan baginda Rasul. Ya Rasul, kata malaikat itu, aku ini dikuasakan oleh Allah, diberikan kekuasaan untuk mengatur dan menurunkan hujan di negara mana, di wilayah mana, di kampung mana. Aku mengetahui setiap tetesan yang jatuh ke daun, ke ranting, ke pohon, ke jalan, ke rumah, ke laut, ke sungai. Itu mampu menghitung itu satu persatu secara detail. Luar biasa kemampuan yang Allah berikan, kata baginda Rasul kepadamu, wahai malaikat. Terus apa yang kamu tidak mampu untuk menghitungnya? Walakin ani, tetapi aku, la ta'addadu, kata malaikat itu, tidak mampu menghitung. Apa yang kamu tidak mampu? Sawaba sholati alaika, pahala orang yang membaca sholawat terhadapmu. Kalau yang pada umumnya pahala itu Allah lipat gandakan 1/10, itu aku tidak sanggup saking banyaknya Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang rajin membaca itu sholawat. Apalagi sholawat dibaca di saat hari Jumat. Nah hadirin rahimakumullah, selain sholawat yang dianjurkan oleh baginda Rasul itu membaca surat Al-Kahfi, baik malam Jumat atau di hari Jumat. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi 1
hikmahnya terbebas dari fitnah Dajjal. Secara itu harfiah, Dajjal itu artinya banyak berbohong, baik di lingkungan keluarga kita, sekup kecil, ataupun sekup besar lingkungan negara, akan terbebas daripada para pembohong atau Dajjal yang sesungguhnya nanti. Dan yang kedua, Allah akan luaskan alam kuburnya itu sejauh mata memandang. Ini keistimewaan surat Al-Kahfi. Dan yang ketiga, akan terbebas dari penyakit yang namanya suka dalam tubuh itu terjadi pembengkakan, kayak tumor, kanker, gitu. Apabila rutin dibaca hari-hari. Nah hadirin rahimakumullah, secara spesifik masalah sholat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, idza nudiya lis-shalah, wahai orang-orang beriman, apabila dipanggil, dikumandangkan panggilan adzan untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegas untuk berzikir kepada Allah, maksudnya melaksanakan sholat Jumat. Wadharul bai', dan tinggalkan aktivitas jual beli. Ini yang disebut harfiahnya, redaksi kata-katanya jual beli. Yang dimaksud seluruh aktivitas dunia. Kerja, mengajar, bertani, itu apa saja. Semua aktivitas dunia itu tinggalkan. Pemahaman fikihnya itu haram kita melaksanakan aktivitas dunia apabila sudah kumandang adzan. Fas'au ila dzikrillah. Terus sampai kapan itu haramnya? Aktivitas dunia itu tidak boleh disentuh. Ayat berikutnya, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila sudah selesai pelaksanaan sholat Jumat, maka silakan bertebaran di muka bumi. Ini bukan larangan untuk berzikir. Tadi di awal itu instruksi agar meninggalkan semua aktivitas dunia. Artinya haram kita sentuh. Dapat rezeki dari perdagangan, kalau sudah kumandang adzan, itu haram dimakan. Semuanya. Sampai kapan haramnya? Sampai kiamat. Faidah qudiyatis sholat, apabila sudah selesai sholat Jumat, artinya tidak haram lagi kembali kepada aktivitas dunia. Sebab di zaman sekarang banyak orang memahami tuh bukan berzikir-zikir setelah selesai sholat Jumat. Ini keliru, khotoun jalil, kesalahan besar. Jadi bagi orang yang punya waktu luang, orang tua, para pensiunan yang sedang tidak ada aktivitas di kantor, itu silakan berzikir sebanyak-banyaknya. Bahkan ada dzikrul ma'surat, dzikir yang khusus setelah sholat Jumat itu musabiat. Musabiat itu Al-Fatihah 7 kali. Ulangi. Al-Ikhlas 7 kali. Al-Falaq 7 kali. An-Nas 7 kali. Bagi orang yang luang waktunya panjang. Bahkan boleh ditambah dengan yang namanya istighfar dalam bentuk syair, bentuk nado. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi wahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Ini wasaghfir lidzanbik walil mu'minina wal mu'minat.
Allah menginstruksikan agar kita memohonkan ampunan, mohon ampun kepada Allah untuk kehilapan-kehilapan kita. Redaksi kata-kata istighfar itu banyak. Ilahi wahai Tuhanku, lastulil firdausi ahla, kami itu nggak pantas masuk surga firdaus. Kalau sholat aja ibadah kita 5 waktu, zuhur, asar, isya, 44, 12 kali 2 menit baru 24. Maghrib, subuh, 5 kali 2 baru 10 menit. Sementara kita hidup sehari semalam 24 jam. Sedikit sekali. Gak pantas kami itu masuk surga firdaus yang sangat indah, banyak fasilitas dan nikmat. Nah kalau nggak pantas, sebaiknya masuk neraka dong. Wala aqwa alan nari, tapi kami tidak sanggup, ya Allah, tidak kuat untuk jadi penghuni neraka jahanam. Di surga nggak pantas, di neraka nggak kuat. Ini bahasa kinayah gini, sindiran. Jadi solusinya fahabli taubatan, berikan kami taubat. Waghfir dunubi, hapus semua kehilapan-kehilapan kami. Ini namanya istighfar, tapi redaksi kata-katanya itu tidak to the point. Istighfar. Nah ya Rasul, itu sholat Jumat dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya. Begitu istimewanya hari Jumat dan pahala serta kedudukan Jumat sebagai Sayyidul Ayyam. Qala as-sholawatu fil jama'ati wal jum'ati ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Jadi sholat-sholat berjamaah yang kita lakukan dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya itu berfungsi kafaratun, melebur, menghapus lima bainahuna, kehilapan-kehilapan antara Jumat sampai Jumat. Jadi kalau bapak-bapak sholat Jumat ini dan Jumat depan, itu steril tuh kehilapan-kehilapannya. Dihapus. Jadi begitu hadir di hadapan Allah di Mahkamah Rabbul Jalil itu, laptop catatan amal buruknya sudah tidak ada semuanya. Bahkan para malaikat yang mencatat itu Allah bikin lupa. Allah bikin lupa. Kapan itu ya Rasul dihapuskan seperti itu, jadi steril? Majtunibatil kabair, selagi dosa-dosa besar tidak dikerjakan. Membunuh, berjudi, meminum minuman keras, ini dosa besar. Majtunibatil kabair, selagi dosa-dosa besar ditinggalkan. Itu. Maka steril kehilapan-kehilapan. Dibersihkan sebersih-bersihnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ya Rasul, itu zikir-zikir yang tadi maksurat walaupun sunat itu, apa sih hikmahnya apabila kami baca secara rutin di hari Jumat? Banyak kata bapak-bapak, musabiat 77. Butuh waktu berapa lama itu? Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq dan Anas 77. Man wadhoba, barang siapa yang membiasakan membaca secara rutin yang tadi itu 7 dan termasuk istighfarnya, maka mata alal iman, itu alal ikon, diyakinkan bahwa orang itu akan meninggal membawa iman Islam tanpa diragukan lagi. Ini fasilitas kepada orang yang berzikir musabiat 77 yaitu ba'da sholat Jumat yang Allah berikan kepada mereka, tidak diberikan kepada yang tidak berzikir. Maka walaupun posisi ini sunat, bapak-bapak yang ada waktu itu sempatkan membaca ini di hari Jumat secara rutin.
Kalau tidak berjamaah sendiri aja. Karena pada umumnya kalau di perkotaan yang kegiatan kerjanya itu istirahat dan makan hanya 1 jam, ya itu mungkin nggak sempat. Kalau mereka selesai doa pulang itu 5 sampai 2 atau 3 menit sendiri aja kita baca Al-Fatihah 7 kali. Kita ulangi semua Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali 7 kali. Karena begitu besar pahala yang Allah berikan kepada orang yang membiasakan. Nah ya Rasul, kalau kami persiapan mandi di hari Jumat, mandi sunnah. Yang kita mandi itu dengan niat nawaitul ghusla lis sholati min yaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Niat kami mandi sunat karena ingin melaksanakan sholat Jumat sunnah karena Allah. Ini yang mandi sunat. Itu. Belum lagi yang mandi wajibnya. Kalau suami istri sudah play ding dong tuh, paham ya Pak, play ding dong? Itu wajib mandi. Itu wajib. Nah kalau yang ini mandi sunat. Ini. Jadi kalau orang yang sudah play ding dong, mandi wajib dulu, boleh double, terus mandi sunat. Berapa itu upah yang Allah siapkan ya Rasul? Kalau di tempat kita nggak seberapa masa, tapi kalau di tempat dingin atau di musim dingin, luar biasa itu. Sampai meresap ke tulang sumsum rasa dingin. Bolehkah kita sikapi pakai air hangat? Boleh. Hidupkan shower ya, panaskan boleh. Bagi yang di kampung-kampung mungkin masak air itu dicampur. Boleh pakai air hangat. Nah hadirin rahimakumullah, ini masalah mandi. Wa dzakarul jum'ata faqala man ghassala wagtasala wabbakara wabtakara wadana fansota walam yabdug kana lahu bikulli khotatin ka ajri sanatin siyamiha wa qiyamiha. Baginda Rasul menjelaskan man ghassala, barang siapa mandi dengan niatnya lengkap, bersih pakai sabunan sampoan itu, wagtasala dan berusaha mandi sebersih-bersihnya. Dan itu dikecakan wabakaro pagi-pagi. Itu berusaha bangun pagi, mandi pagi. Itu mandi untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi bukan waktunya mepet. Wabakaro itu wabtakaro, berusaha mandi di pagi hari. Wadana fa'an sota walam yalgo, terus wudu. Itu serius, wudunya khusyuk. Khusyuk itu tidak sambil berbicara, tidak konsentrasi kepada yang lain, khusus. Berangkat ke masjid, apakah itu naik mobil, naik motor, jalan kaki, naik kereta, atau naik pesawat sekalipun. Nah itu upahnya begitu besar. Maka kana lahu bikulli khotwatin, setiap satu langkah, berapa itu Allah bayar upahnya? Ka ajri sanatin, sama dengan mendapatkan pahala 1 tahun. Yang 1 tahun itu siyamiha wa qiyamiha, siang harinya puasa, malam harinya tahajud. 360 hari. Besar nggak tuh Pak upahnya? Pernah nggak Bapak melaksanakan pekerjaan, satu pekerjaan dibayar upahnya 12 bulan? 1 tahun full. Yang 1 tahun itu siang harinya, siang harinya puasa, wa qiyama layaliha, malam harinya tahajud. Dahsyat luar biasa. Pahala mandi itu berupaya kita laksanakan di waktu pagi. Nah hadirin rahimakumullah, luar biasa. Maka itu saking istimewanya hari Jumat itu,
Seperti halnya para raja, para presiden mendapatkan itu fasilitas dalam kehidupan dan tugasnya berbeda dengan rakyat. Demikian keistimewaan yang Allah berikan itu pahala kepada orang yang melaksanakan aktivitas ibadah dari mulai mandinya, dari mulai sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri itu apabila hari Jumat itu lebih istimewa, lebih kita utamakan. Qala alaihi salatu wassalam lam tatlu isyamsu wa lam tagrub ala yaumin afdalu min yaumil jum'ati. Wa ma min dabatin fil ardi illa wa hiya tafja'u li yaumil jum'ati illa saqalainal insi wal jin. Wa ala kulli babin min abwabil masjid malakani yaktubanin nasa al awwala fal awwal. Nah, hadirin rahimakumullah, baginda Rasul pernah memberikan tambahan tentang keistimewaan hari Jumat. Kata beliau, tidak ada matahari terbit dan terbenam pada suatu hari yang lebih utama hari-hari itu dibanding hari Jumat. Begitu banyak komentar keistimewaan baginda Rasul tentang hari Jumat. Bahkan wa ma min dabatin, tidak ada hewan, kerbau, sapi, fil ardi, yang ada di muka bumi, illa wahiyat tafja'u li yaumil Jumat, kecuali mereka merasa kaget apabila datangnya hari Jumat. Illa saqalain, kecuali dua rombongan besar, al jinni wal insi, al insi wal jinni, yaitu manusia dan jin. Banyak kan kalau manusia menjelang datangnya hari Jumat itu cuek saja, itu biasa saja. Tapi hewan-hewan pada sampai kaget, terperanjat mereka. Terus apa ya Rasul? Itu kaitannya hari Jumat dengan masjid, dengan ibadah manusia yang akan melaksanakan aktivitas Jumat. Wa ala kulli babin min abwabil masjid. Di setiap pintu-pintu masjid yang ada di muka bumi seluruhnya dimanapun. Ada apa itu Rasul? Malakani yaktubanin nas. Allah siapkan malaikat. Ini selain malaikat Raqib dan Atid. Khusus itu Allah siapkan setiap pintu masjid dua rombongan malaikat yaktubanin nasi, yang mencatat semua amal perbuatan manusia. Nah, kalau yang khusus di masjid yang dicatat al-awwal fal awal. Ada tem pertama, tem kedua, tem ketiga. Ini dicatat semuanya. Itu jam 11 itu tem terakhir semua. Tem terakhir semua. Tem pertama itu udah mulai duha. Duha jam berapa sekarang? Jam 6. Itu tem pertama. Terus tem berikutnya jam 8. Sampai 11 tem terakhir. Bagaimana Ustadz agar kita dapat tem pertama? Semua kerja ke kantor, masuk masjid, itikaf 5 menit, terus berangkat ke kantor. Sudah dicatat ya. Kita sikapi seperti itu. Itu tem pertama. Terus ya Rasul, kalau yang tem pertama ini mendapat upah dan fasilitas sebesar apa? Fal awal wal sumal awal itu karojulin korroba badanatan. Tem pertama itu seperti orang yang berkurban dengan seekor badanat. Itu yang namanya seekor unta. Tem pertama. Bukan yang pertama kali masuk. Itu kalau jam 11 masih sepi, terus orang pertama kali masuk jam 11, itu dari 11 ke sana tem terakhir semuanya. Sekali lagi, yang pertama karrojulin korroba badanatan, seperti orang yang berkurban dengan seekor unta. Ini waktunya saja sangat istimewa.
Yang berikutnya karojulin korrobasyatan. Tem kedua itu seperti orang yang berkurban dengan seekor domba. Turun. Itu. Seperti piala juga kalau orang yang berlomba. Juara pertama, juara kedua, juara ketiga. Tem terakhir wa karojulin, yang ketiga itu karojulin korrobatoiron. Tem ketiga seperti orang yang berkurban dengan seekor burung. Tem keempat, wakarojulin korroba baidotan, seperti orang yang berkurban dengan sebutir telur. Paling kecil. Nah, malaikat yang khusus ini, yang Allah itu perintahkan untuk mencatat amal di setiap pintu masjid, sampai kapanpun menutup catatan, itu bukunya, laptop catat. Fa'idha qa'adal imam, apabila si imam sudah naik mimbar, sudah duduk untuk berkhutbah, maka tuwiyatis suhu, maka itu ditutup buku catatannya. Jadi kalau sudah si imam naik mimbar, sudah duduk, kita baru datang, pada malaikat yang hari Jumat khusus, maka tidak ada catatannya, kecuali ada pada malaikat raqib atid. Nah, hadirin rahimakumullah, ada sisa waktu, kita manfaatkan sesi tanya jawab. Mangga silahkan, regu sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apabila khotib sudah naik mimbar, ada jamaah baru masuk masjid, itu sholat apa yang sebaiknya dilaksanakan oleh orang yang baru masuk masjid? Sebaiknya dia laksanakan sholat qobliyah Jumat, bukan tahiyatul masjid. Baginda Rasul sedang pernah terjadi sedang khutbah Jumat. Ada sahabat masuk, itu. Terus langsung duduk, tidak sholat sunnah. Berhenti baginda Rasul khutbahnya dan menginstruksikan orang itu agar melaksanakan qobliyah Jumat. Bitahfif, itu dengan bacaan surat yang pendek. Itu jangan panjang-panjang, nanti khawatir selesai khutbah dia masih sholat qobliyah Jumat. Jadi yang harus dilaksanakan apabila khotib sudah di atas mimbar itu qobliyah Jumat, bukan tahiyatul masjid. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ya. Bagaimana dianjurkan surat Al-Kahfi, tapi banyak orang yang membaca surat Yasin. Ternyata itu suratul mahturat, surat-surat pilihan itu banyak. Terus selain Kahfi, surat Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Muluk, Alif Lam Mim Tanzil, Al-Insan, Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ini surat-surat pilihan itu boleh dilaksanakan. Itu boleh kita misalkan kalau mampu, ya Al-Kahfi juga, Yasin juga, Al-Waqi'ah juga, Al-Muluk juga, Al-Insan juga, ya. Yang rutinnya kita baca
itu dari Al-Baqarah sampai akhir. Ini yang surat-surat pilihan, surat-surat yang itu istimewa dibanding surat-surat yang lain. Bahkan malam Jumatnya subuh itu, subuh Jumatnya, Jumat. Itu sunnah kita laksanakan yang namanya sujud tilawat. Suka di sini baca. Dikerjakan sujud tilawat. Rakaat pertama Alif Lam Mim Tanzil. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Nanti giliran ayat innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini anjuran di Jumat subuh. Langsung sujud tanpa ruku tuh. Namanya sujud tilawat. Ini kalau nggak kita laksanakan, nanti begitu kita laksanakan di ajaran apa ini? Ya, terputus. Kayak kita punya HP nggak dibayar paketannya. Ya, putus. Begitu mau diaktifkan lagi kan aneh ini amalannya. Nah itu sujud satu kali, itu kita baca sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasama wa basarahu itu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang telah menciptakan wajah lengkap dengan hidung, mata, telinga bisa mendengar. Satu kali sujud, berdiri lagi, Allahu Akbar lagi takbir. Turunnya juga tadi sama, mau sujud takbir. Lanjutkan ayat itu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus ruku, terus sampai akhir. Itu rakaat pertama. Rakaat keduanya setelah Fatihah baca hal ata alal insan, surat An-Nahr. Gimana kalau orang yang melaksanakan sujud tilawat di subuh Jumat? Karena seperti saja orang itu mendapatkan pahala laki Lailatul Qadri mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sujud tilawat membaca surat itu sama dengan mendapatkan nilai pahala itu 83 tahun 4 bulan. Besar gak upahnya? Luar biasa Jumat itu. Padahal hanya beberapa menit saja. 83 tahun 4 bulan. Itu jadi tadi sagi penjawabannya tidak khusus kahfi saja. Boleh surat-surat yang lain. Boleh kita baca seluruhnya. Itu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah ancaman orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat secara berturut 3 hari? Iya. Adakah sanksi hukum, konsekuensi logis yang harus dihadapi orang meninggalkan sholat Jumat? Itu orang beriman meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Sanksinya sangat berat. Itu. Baginda Rasul mengatakan mantarokal Jum'ati salah sati Jum'ati itu mantarokal Jum'at barang siapa meninggalkan sholat Jumat. Mantarokal Jum'ati salah sati mutawaliyat 3 Jumat berturut-turut. Maka kataballahu fil lauhil mahfud munafiqun. Allah catat di agenda Allah di lauhul mahfud. Di laptop besarnya. Simpulan munafik. Kenapa simpulan munafik? Karena waktu di alam dar kita pernah itu berjanji kepada Allah. Semuanya manusia masih alam ruh itu. Pertama kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Semua kita jawab. Bahkan yang lahir di dunia sekarang tidak beriman juga jawab sama. Qalu bala syahidna. Iya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami.
Terus diwajibkan oleh Allah beberapa kewajiban, diantaranya sholat, termasuk sholat Jumat. Tanda tangan, teken kontrak semuanya. Oke. Kalau kami hadir lahir di alam dunia nanti akan melaksanakan amanah ini. Itu termasuk sholat Jumat. Nah kalau orang sudah berjanji direalisasikan, itu bagus. Namanya amanah. Itu. Tapi kalau tidak direalisasikan, namanya khianat. Yang berkhianat ini tidak menepati janji, namanya munafik. Maka oleh Allah disebut si fulan yang meninggalkan sholat Jumat berturut-turut 3 kali, munafik itu. Pantas orang yang melaksanakan sholat itu berjamaah, apalagi sampai 40 hari, jaminannya 2. Kataballahu lahu baro'atain, Allah catat 2 kebebasan. Baro'atan minan nar, terbebas dari api neraka. Yang kedua baro'atan minan nifaq, terbebas dari munafik. Kita janji direalisasikan, itu amanah, namanya terbebas dari munafik. Dulu pernah janji kita semua. Ada Bapak sebelah ini? Terakhir. Cukup? Enggak. Silakan. Sholat apa? Sholat Jumat. Iya. Tapi yang dilaksanakan sholat Jumat langsung komat untuk sholat zuhur itu gimana? Langsung komat gimana? Melaksanakan sholat zuhur. Oh, habis sholat Jumat, terus komat sholat zuhur. Ya. Jadi gini Pak, susunan sholat Jumat itu al-Jum'atu kadzuhri. Sholat Jumat itu sama dengan zuhur. Waktunya sama. Tuh. Kalau zuhur 4 rakaat, Jumat juga 4 rakaat. Itu usan sholat Jumat 2 rakaat. Nah yang al-khutbatani, posisi khutbah itu bimaqami rakaatin, menduduki 2 rakaat Jadi Jumat 2 rakaat dengan khutbah 2 rakaat, 4 rakaat. Sama nggak itu dengan zuhur? Sama. Terus kalau zuhur itu memiliki qobliyah 4 muakkad dan ghair muakkadnya. Qobliyahnya 4. Berarti Jumat pun qobliyahnya kita 2 apa 4 kalau sholat Jumat qobliyahnya? Kebanyakan 2 ya. Padahal qobliyah Jumat itu 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Suka Bapak, qobliyah Jumat 4 qobliyah Jumat. Kalau zuhur itu memiliki ba'diyah 4, hukum Jumat pun ba'diyahnya 4. Kebanyakan kita ba'diyah Jumat itu 2 rakaat. Nah, bagaimana orang yang melaksanakan sholat Jumat langsung qomat sholat zuhur berjamaah semua? Ada yang tidak, ada yang semua berjamaah. Nah, posisi sholat zuhur di waktu Jumat itu posisinya adalah ba'diyah Jumat. Boleh di kesatuannya sebagai jenderal itu di Polda ya, tapi di sini di perumahan Polri sebagai Pak RT. Bisa. Jadi yang sholat duhur itu posisinya di waktu Jumat 4 rakaat itu adalah ba'diyah Jumat. Jelas? Ya. Jadi mestinya kalau kita sendiri-sendiri tidak berjamaah seandainya ba'diyah Jumatnya 4. Nah gimana niatnya Ustadz itu yang sholat duhur? Biasa niat sholat duhur. Sholi fardhu duhri arba rakaat mustaqbil kiblati. Kalau jadi imam-imaman, kalau makmum malik Allahu Akbar. Niatnya niat hanya posisi duhur itu sebagai ba'diyah Jumat. Jelas? Sudah cukup ya? Enggak? Gimana Pak?
Musafir. Bagaimana musafir? Nah ini. Jadi kalau kita merujuk kepada Imam Syafi'i, sholat Jumat itu fardhu ain alal mukimin kepada penduduk setempat. Ya, itu wajib ain. Ain itu kullu fardin min afrodil insan yajibu alaihil Jumat. Setiap individu wajib sholat Jumat. Itu mukimin. Ustadz, bagaimana kalau musafirin? Musafir itu orang dalam perjalanan. Bapak punya saudara dari Surabaya, ya, dari tempat-tempat jauh, minimal jarak tempuhnya 82,5 minimal. Itu datang ke sini, namanya musafir. Pas datang kemarin hari Kamis, besoknya hari Jumat. Wajib nggak tuh si musafir? Itu tidak wajib sholat Jumat. Tidak wajib sholat Jumat. Hukumnya tidak wajib. Gimana Ustaz, dia mau datang aja sholat Jumat? Ya silahkan. Tapi berbeda hukumnya dengan mukimin. Kalau mukimin tidak melaksanakan sholat Jumat, itu berdosa. Tapi kalau dia tidak. Nah kalau dia tidak sholat Jumat, si musafir ini kelanjutannya, dia hanya sholat duhur sah. Kewajiban dia sholat duhur 4 rakaat. Si musafirin. Tapi bukan seperti Ustadz Nayadi. Dari sana ke sini musafir deket, nggak sholat Jumat. Ya, wajib. Itu ternyata musafir itu masuk istilah fikih musafir itu 82,5. Ini mah dari situ, dari seberang Keranggan datang ke sini nggak sholat Jumat. Saya kan musafir, tidak termasuk hukum musafir. Cukup. Ya. Terakhir, mari sama kita berdoa khusus buat kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, agar mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna. Rabbana ghfir lana waliwalidayna. Ampuni dosa kami, ayah ibu kami. Ampuni dosa kami, ayah ibu kami. Sayangi mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari azab neraka. Rabbana ghfir lana wa liwalidayna. 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 Selagi mereka ada, kami berpura-pura. Setelah tiada, hidup sayangi mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari azab neraka.
Rabbana gfir lana wali walidayna Rabbana gfir lana wali walidayna Rabbana gfir lana wali walidayna Rabbana gfir lana wali walidayna. Boleh itu di alilas Jumat subuh pasang laksanakan sujud tilawat, itu karena Jumat istimewa. Barang siapa melaksanakan sujud tilawat di subuh Jumat karena kaman adroka Lailatul Qadri sama saja dengan mendapatkan nilai pahala Lailatul Qadar 83 tahun 4 bulan. Mari sama kita berdoa wa'afwana ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan hasanan thayyiba wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Agar sempurnanya majelis ini, mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.